gitu loh. Kayak dulu ya, misal contohnya exclude Aloy ya. Aloy fenomenal menurut gua. Aloy menurut gua dia lovable banget. Dari semua kayak gitu menurut gua impact orang-orang tuh bener-bener suka banget sama lu menurut gua. Gua bisa lihat growth dari, kalau gua kan selalu statistik ya, yuk. Dari growth lu. Memang angka gua gede tapi kan gua dari dulu. Tapi secara growth dari season 1 lu growth banget dibandingkan gua. Dari job juga banyak kan lu segala macam. Kalau dulu tuh gue iri. Kalau T-Rationan dulu, gue gimana caranya gue ambil spotlight lu buat ngalahin lu. Tapi gue temenan sama lu. Sengentot itu gue. Kalau sekarang malah kayak anjing. Yuka gokil ngentot. Karena gue tahu gitu. Dia dari sebelum ini struggle-nya kayak apa gitu. Jadi kayak ya udah bangga aja gitu. TP kemarin cerita naik followers berapa, Aloy. Gue sekarang ikut senang. Kalau dulu enggak, kalau dulu gue kompetitif, cok. Nih jujur, aku bukan mau apa ya, peres bahasa Jakartanya ya. Kalau bahasa Jawanya ngecap. Aku bukan mau kayak gitu. Tapi aku sukanya di sini, di tongkrongan sini. Semuanya tahu diri kapan harus mundur. Gak ngerasa rebutan spotlight kan? Gak ada yang rebutan spotlight di sini. Itu aku sukanya. Jadi pada saat misalnya Thierry lagi stand up gitu, dia dapat spotlight, semuanya mundur. Atau si Yuka yang lagi dapat spotlight, semuanya mundur. Itu yang aku suka dari tongkrongan ini ya. Event itu YB anjing. Event itu Arab tahu nih, misalnya si Thierry yang lagi dapat spotlightnya nih, mundur dia. Atau enggak support, kasarnya jadi cheerleader di belakangnya. Kita semua tuh kayak gitu. Iya benar, setuju. Itu aku sukanya itu. Kalau gue sih udah kayak udah nyantai deh segala macam ya, kayak kalau growing bareng-bareng seru deh, gitu kan. Kayak kalau misalnya lu tuh 1 jutaan nih duluan nih subscriber dibanding gue, senang gue. Kalau gue bangga. Gitu. Gue bingung anjing. Kalau gue bakal bangga karena bukannya aduh terdengarnya agak ngentot ya. Anjing ada omongan gue yang dia dengar, dia berani take risk. Oh, ada part gue loh di karir dia gitu. Itu aja sih, lebih ke arah itu aja, dan senang juga loh teman sukses sekarang. Kalau dulu mah enggak, yuk sumpah. Gue ngerti sih kalau itu. Dulu mana najis, dulu gue perkat ngentot. Gue juga kalau lihat orang dulu, gue lihat si apa kan, gue main Dota tuh sama Emon. Grow-nya bareng kan. Tiap dia masuk tim mana, ini gue mesti kalahin, ini mesti gue kalahin. Itu ya sama pola pikir gitu sama. Kompetitif ya. Kompetitif, memang kompetitif. Kompetitif. Cuman kalau di sini kan satu tim kan. Konsepnya ini kan kita satu tim. Kalau misalkan pengen growth sendiri-sendiri kan aneh sebenarnya. Makanya kalau dari gue awal kalau misalkan streaming bareng, gue selalu berpikiran, oh ya udah, ini yang penting itu kerja sama timnya gitu loh. Makanya ini lebih hal yang paling annoying di circle ini malah menurut gue tuh bukan rebutan spotlight, tapi dorong-dorongin orang ke spotlight anjing. Kayak misalkan yang tadi tuh udah nyanyi anak-anaknya Bang Ian, ayo sekarang Yuka gitu, terus gue kayak hah gua. Yang itu tuh yang kadang gue gak siap. Kalau enggak yang misalkan lagi diem nih, mana Yuk, katanya udah siap-siap, lu pengen tanya. Biarkan gue jadi NPC gitu. Iya gitu sih. Kayak contoh banget nih. Kalau kemarin Arab yang dulu. Kalau kemarin ngomong kan, Jo tuh nggak bisa sendiri. Jo tuh harus butuh Yuka. Yuka bisa sendiri. Kalau gue yang dulu, gue marah gue. Hah? Maksudnya? Kalau yang dulu gue denger itu gue marah gue. Dalam hati gue marah. Karena anjing. Gue kalau pola pikir gue dulu, kemarin kan si Arab bilang, Jot kalau nggak ada Yuka nggak bisa survive. Tapi Yuka sendiri bisa survive. Aloy kalau nggak ada. Arab nggak bilang gitu. Arab bilang Yuka itu pasti butuh orang lain juga gitu. Nggak. Dia ngomong Yuka bisa sendiri. Bisa ngobrol sendiri. Okay. Kayak sama kayak Aloy bakal mati kutu kalau sendiri, tapi kalau Niko bakal. Tapi Niko bisa sendiri. Kalau gue yang dulu, jadi api. Gimana caranya selama beberapa hari ke depan gue akan ambil spotlight buat ngebuktiin Arab salah. Tapi kemarin gue yang sekarang kayak ya benar. Ya udah gitu. Malah good for him menurut gue gitu. Dan memang ya karena gue udah percaya ini juga sih, semua orang punya role. Nah, itu dia. Gitu. Kalau emang role gue di dunia entertain adalah sebagai support, so be it. Ya, itu dia. Kalau memang dia MC-nya gue side karakternya, so be it. Itu dia. Itu. Yang kadang orang nggak sadar diri adalah kau nggak mungkin semua orang itu ada di depan. Nggak mungkin semua orang itu menjadi bintangnya, itu nggak mungkin. Malah gue pas streaming ini ya, gue pernah kepikiran, gue sempat ada di dalam hati gue tuh, anjing, gue ngeliat lo gitu kan, kamu penonton kayak gimana, gue ngeliat Gary, gue ngeliat Aloy, TP juga, kayak gue lebih shoot
belakang kamera deh. Aku juga mikir gitu. Aku ini ya, jujur ya. Gua mau kabur berapa kali Jot anjing dari Aku itu sempat tempat. curhat ke Greta waktu season 1. Hmm. Bun, kenapa ya Arab gak ngajak aku? Serius aku ngomong gitu. Padahal dulu sedekat itu aku sama Arab. Kok sekarang gak ngajak aku ya? Kenapa ya? Serius sumpah. Makanya respon pada saat aku turun after streaming itu aku ngomong ke Greta, kok baru sekarang ya? Itu benar-benar responnya Greta, kok baru sekarang? Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ini, dan aku pingin join ke stream ini sebenarnya pingin di belakang karena aku udah ngomong sebelum ini banyak yang pingin ku perbaiki soal overlay lah, soal ini soal itu. Kayak anjing streaming segede ini cuma pakai satu mic tai. Anjing, kok udah segede ini, bayangin tadi Ian Kasela cuma mic satu, mau gitaran gimana Nggak bang? bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kualitasnya udah gede banget, penontonnya udah gede banget gitu. Aku better jadi tim kreatif sama Panda gitu. Ada momennya gue ngerasa kayak gitu juga sih. Persis. Kayaknya dengan kemampuan yang gue punya dan kayaknya gue ada rasa di season 2 sih gue rasanya kayak nggak cocok gue jadi gini. Bukan nggak cocok karena gue nggak mau ya, karena gue kayaknya gue nggak capable deh. Gitu. Karena gue ngeliat kayak colotokan lagi gila banget, si ngentot juga lucu banget ya kan. Niko Aloy ekspresinya main banget gitu. Terus gue ya adalah perbandingan di kepala lah. Nah, iya, sama. Jujur aku Kepala sama. dah. Gue kayak Sama. ngerasa kayak gue gak capable deh. Kayaknya dengan kemampuan gue capable sekarang gue di sono deh. Jadi Sama. kreatif gitu. Persis. Berapa hari? Seminggu aku di sini. 2 minggu aku di sini. Aku berpikir seperti itu juga. Persis kalau. Tapi balik lagi kadang aku sometimes mikir, oh iya, ini cuma aku yang bisa. Dan omongan Arab kemarin malam itu membuktikan, oh iya, ternyata nggak hanya aku aja yang mikir kalau ini cuma aku yang bisa gitu. Sometimes memang ada roleku yang memang harus aku, nggak bisa digantikan sama yang lain. Mungkin itu yang aku harus salut dari intuisinya Arab ya. Tapi kalian opsinya tuh kayak misalkan ngerasa di saat kalian nggak capable, kayaknya gue lebih cocok di belakang nih. Kalian masih berpikiran kayak gitu kan? Ya. Kalau gue di saat ngerasa gak capable, anjing gue kemana ya abis ini? Ngurus alat gak bisa, ya kan? Punya nama enggak, apa gue main Dota lagi ya, gitu kan? Gak jauh-jauh ke MOBA gue. Ya kan? Gue liat Gary, gue paling minder kalau misalnya minum. Karena dia bisa selucu itu, semenghibur itu. Semuanya bisa minum. Gue paling gak bisa minum. Pertanyaan Jat. Aku gak bisa minum mas. Ya kan juga enggak. Betul, sebelum ada Mas TP. Oke, sebelum ada aku. Oke, terus. Makanya Mas TP waktu nggak minum, wis, Ada teman nih. ada teman ya kan. Tadinya kan kalau misalkan gini, aku dicecer mulu mas kalau minum. Soalnya minum paling dikit, terus bentaran mabok segala macem. Soalnya memang gak ada basic minum kan. Itu udah paling pressure banget kalau XGC. Selalu itu pressure. Terus udah tahu kalau misalnya XGC, kayak ini waktunya Giri nih. Makanya Bisa Yuka nanti gue ajarin ya kece. tai tuh ya. Terus selalu nunggu tuh kayak, oh yaudah kalau gitu kelar XGC kali baru ambil spotlight. Itu pun di saat semua orang udah tidur. Makanya dari awal tuh kayak ini bukan role gua cuman bisa ayo gitu kan. Terus udah kelar beberes segala macem baru ambil role yang kosong gitu kan. Tapi kalau tanya kita ya, yang kita kuat-kuat minum ya, kita orang pengen jadi kayak lu. Sumpah anjing satu seteng gitu hilang. Pengen gua. Prosesnya tuh najis, minum tuh gak ada yang enak ngentot. Gini yuk, kalau aku ya pada saat di XGC, aku selalu mikir aku bisa melakukan apa di posisi yang kalian bisa lakukan. Have fun dan Ya udah, have fun. Yang penonton inginkan dengan XGC itu apa sih? Sebenarnya bukan lihat kita minum. Tapi kita ngobrol. enggak, tapi selalu ada aja tuh Kita yang kayak have fun. si Yuka Ada, nggak ada, Yuka nggak ngehargain gitu. Ada aja yuk, ada aja. Kalau kau makan omongan mereka 100% malah gila sendiri kau. Makanya kan sekarang Mari adu minum Yuka. Makanya sekarang kan minum aku agak bisa manjak gara-gara orang-orang nyebelin itu. Nah itu tuh, akhirnya kau paksa. Paksa. Kau paksa itu nggak bagus buat kau juga. Terus kayak ya udah minum deh gitu. Kau harus bisa bedain mana kritik, mana benci. Itu harus bisa. Habis dulu. Apakah menurutmu dengan minum itu kau akan membangun dirimu lebih baik? Sebenarnya enggak. Enggak kan? Dan itu pun udah selalu di warning kayak dari keluarga atau dari si Michelle minum jangan terlalu banyak segala macam. Oke. Tapi aku malah kesel. Keselnya tuh dalam artian udah gua minum gak mau, seakan-akan tuh orang-orang anggap gua tuh minum karena gua suka. Gua kesel jadinya. Serba salah kayaknya. Ibarat kan ini gua minum buat lo orang lo cari duit. Iya. Sekarang lo nyalain gua gitu loh. Akhirnya kan kau minum salah, nggak minum salah kan? Iya, nyebelinnya Oke. itu. Gua juga gak mau. Gua kalau kagak ada stream aku gak bakal minum. Oke. Gitu. Jadi ngerasanya tuh maju kena mundur kena waktu itu. Makanya ada momennya tuh
marah ke keluarga, sempat marah ke Michelle juga. Ini contoh dari aku ya, caraku menanggapi dan aku memastikan aku benar adalah soal XGC. Ada yang marah-marah soal aku, Pak. Tapi lo out aja, lo nggak asik karena pada saat di XGC kau nggak minum, bikin suasana jadi nggak enak. Mereka sebenarnya sungkan aja mau nge-kick kau. Udah kau tahu diri aja gitu. Jawabanku, terus dia bilang, ini kritik, kau nggak usah batu dengerin kritik orang lain. Kalau Dia itu bilang yang gitu. dicari have fun-nya aja. Itu terus aku membalas simpel kayak gini. Oke, aku ngeritik kau, Kenapa marah? aku memberikan saran ke kau. Aku bilang gitu. Aku memberikan saran ke kau. Kau lari telanjang keliling Monas. Kalau kau nggak mau berarti kau batu, begituin. Oh, dibalikin. Kebalikin, karena saran yang bagi dia membangun itu sebenarnya destruktif buat kita. Kalau aku minum nih, salah banget buat aku. Oh. Aku akan menjadi contoh yang salah buat siapapun dan buat aku sendiri destruktif. Dan itu yang ngebuat orang lain masih berpikir aku batu karena nggak mau minum. Itu aku apa sih maksudnya gitu? Nah, kadang tuh orang tuh nggak bisa hargain prinsip orang aja sih. Lagi-lagi prinsip. Prinsip. Kita di sini juga nggak ada yang maksa Mas TPM Nggak ada. minum. Kalau nih di set nih, one day nih misalnya, udah deh, misalnya perpisahan, cheers for the last time gitu. Nggak bakal. Misalnya, silakan. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu hal yang ku pastikan 2 kali ke Tiarisan. Aku WA Tiarisan pribadi. Dan jawaban gue sama kan? Jawabannya sama. Dan itu aku kan ke grup kan. Aku mau berangkat kalau nggak ada minum. Kalau aku dibolehin nggak minum. Jawaban gue sama, aman P. Karena prinsip. Ya itu maksudnya orang-orang sekitar sini tuh ya udah dewasa dalam berteman. Dewasa dalam berteman. Sama kayak lu ngomong berapa juta buat botak, nggak akan pernah. Mau berapa M pun gue nggak bakal botak aja. Gue sayang botak lu. Gue harus setengah deh. Kalau udah ngomong M ya. Karena udah ngomong M, 1 M ku botakin beneran nih. Karena kenapa? Penumbuhan rambut gue tuh main lama. Kalau gue botak, gue kagak mau rambut gue jelek pas nikahan gue tahun depan ya, toh. Ini juga sampai sama Grace juga udah sampein karena dia udah liat gue 3 kali botak lah. Ya, oke. Dia udah males juga. Nah, tuh. Kalau soal rambut justru gue juga paling strict tuh di zaman dulu pun yang gue streaming Dota ada orang pengen nawarin Niyok 50 juta Botak. lu botak sama potong alis Wah, kalau Walis goblok sih. 50 juta mas 1 M masih enggak gua. indie Oh iya iya, Masih kayak- ada geternya ya. enggak nggak mau botak pun dari dulu gak pernah mau tapi sekali pernah rambut yang pendek banget tuh yang di season 1 kan itu panjang dari botak tuh makanya jelek kan itu gara-gara apa? Gara-gara aku nazar ini timnas kalau masuk semifinal melawan Korea gue potong rambut gue 1-2 cm itu bukan karena Melson selama ini kalau disuruh pun juga kalau misalkan potong rambut Kalau nggak mau. berhubungan rambut nggak mau gue. Dari Melson nggak pernah mau Nggak mau. soalnya pertama orang bakal mikir ih apaan sih botak aja mahal gitu sedangkan itu kan soal prinsip kan kayak aneh aja gitu. Enggak gini. Kita harus lihat dari POV yang donate. Otak itu ngeluarkan apa sih? Yang Dopamin. Otak itu ngeluarkan dopamin. Dopamin itu selalu naik level gitu. Misalnya gini, dopamin itu pada saat kita pertama kali, mungkin kau pertama ya udah Udah gitu. be aja. Karena kau udah pernah sampai di sana. Enggak, maksudnya ini udah gede banget nih sebenarnya nih. 35 ribu udah gede banget ya. Udah be aja Tapi sekarang. karena itu dopamin terjadi. Ada yang sisi lain, ada yang namanya serotonin. Serotonin beda sama dopamin. Serotonin ini akan muncul pada saat kau ngebahagiain orang. Yes. Ngebagian orang muncul serotonin. Muncul serotonin. Dan ini levelnya nggak akan naik. Tapi itu bisa ngebuat kau bahagia juga. Ada perbedaan antara dopamin sama serotonin. Dopamin itu akan naik terus, nggak akan pernah turun. Sedangkan serotonin, kau berbuat baik, kau bahagia. Itu serotonin. Dan misalnya kau suatu saat turun berbuat baiknya atau level kebahagiaan orang turun, kau tetap seneng. Kayak apa yang dilakukan Arab hari ini untuk Gary, itu yang keluar serotonin, bukan dopamin. Someday dia melakukan hal yang sama, dia akan tetap seneng. Gue tadi liat reaksi Gary mau nangis lagi gue. Itu serotonin yang keluar. Dan someday Gary seneng lagi, kau akan tetap seneng kan? Iya. Nggak, udah pernah kejadian.
Paham maksudnya? Nah kalau dopamin akan terus. Nah mungkin dari sisi POV yang ngedonate itu sebenarnya pingin keluar dua-duanya, serotonin sama dopamin. Dia kalau dopamin dia udah bisa beli semuanya. Mungkin ya. Akhirnya dia ingin beli harga diri orang, tapi pingin nyenengin juga. Yes. Setuju gue nih. Soalnya kan growing up ya, gue nggak pernah ada di circle yang expressing love to each other gitu loh. Jadi kayak Gary kalau udah bilang thanks Mike gitu, pas ke gue tuh masih ngerasa jangan Gary gitu, jangan peluk gue, karena gue gak terbiasa gitu. Jadi kayak ngeliat kalian gitu di circle yang bisa expressing love gitu kan Arab tuh sering banget tuh kalau udah mabok Alo juga, ya. Jod gue sayang banget sama lo, gue tuh gak pernah bales, karena gue gak terbiasa. Bahkan gue gak pernah ngomong I love you ke emak gue sampai detik ini. Kalau ketemu langsung, pernah chat doang. Karena gue gak terbiasa dengan expressing love gitu loh. Mungkin expressing love gitu, Oke. ya kan? Yang mungkin kena impactnya tuh juga Grace juga. Makanya gue nggak pernah, mungkin nggak seromantis itu dibanding cowok lain. Oke. Karena gue nggak terbiasa di lingkungan seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya lingkungan itu, kadang kalau gue ngeliat kayak si karena Gary ulang tahun atau mungkin karena Gary teman kita, Dan dia Arab, senang. dan Arab bisa ngwujudin apa yang bikin dia senang. Tadi gue ngeliat itu gue hampir mau nangis. Aku merinding. Karena gue liat ekspresinya kan, depan gue kan. Ekspresi Gary merinding. Karena gue tahu dia senang apa gitu. Karena di kepala gue, kalau gue memposisikan dia, Nah, anjing persis gitu. lagi. Iya. Persis. Kalau akan di posisi dia. Iya, persis. Gue nangis kan, Tot. Persis. Gue nggak bisa sumpah, karena gue nggak terbiasa. Itulah yang terjadi pas closing season 1. Gue nangis karena gue nggak terbiasa sama ngungkapin perasaan Oke. di teman terdekat gue. Itu nggak pernah. Gengsinya masih ada lah. Gengsinya gede. Korbannya banyak, salah satunya Grace. Nah, menurutku Arab yang dilakukan Arab sekarang ini ya dia nyari serotonin itu, ngebahagiain orang dan bikin dia bahagia. Karena dopaminnya udah terlalu jauh buat dikejar. Dopaminnya udah apa lagi gitu? Apa dia mau ngejar apa lagi? Ya tinggal worldwide. Yang bikin dia benar-benar bangga, mungkin yang bisa bikin dia seneng ya worldwide. Tapi kalau misalkan di titik, gue malah terbalik. Katakanlah seperti ini ya. Ini yang gue tangkap tuh kalau misalkan lu kejar dopamin itu bakal makin susah. Ya, levelnya beda terus. Tapi Levelnya kalau naik misalkan sebaliknya, itu dopamin yang makin tinggi itu kan berat kan? Yes. Makin lama makin berat Untuk kan? ngebuat kau bahagia ya. Ya berarti buat ini apa ya? Gue udah males gitu kan, intinya gak tahu mau ngapain lagi kan? Yes. Nah kalau gue misalkan, kalau gue startnya tuh awal justru di serotonin terus nih. Gue selalu mikir orang sekitar. Sampai di titik gue juga gak tahu yang bikin gue happy apa. Tetap serotonin pasti. Serotonin. Pasti. Pada saat kebahagiaan orang yang lain. Gimana cara ngejar dopamin ya? Gue gak tahu juga yang bikin gue happy Nggak apa. bisa. Itu menurut gue dua hal yang berbeda yuk. Karena gini. Jadi ngerti gak sih? Iya, gua paham, Yang gua paham. kebantingnya tuh Ya, gue paham. selama ini gue fokusnya di kanan terus nih. Kalau Yang gua- kirinya kalau- tuh gue gak ada. kalau Justru gua- kayak lu happy-nya ngapain yuk? Iya. Gak tahu gue. Gue sesimpel ini sih. Gue sesimpel gini. Dopamin, gue bisa jelasin happy-nya kenapa. Gue sampai sekarang, kalau gue bantu orang, gue nggak pernah tahu alasan gue happy kenapa. Itu serotonin. Gue Yang nggak pernah keluar. tahu. Gue selalu ngulik nih, misalnya, bahkan gue ngetes. Udah bangsat tuh gue udah di tahap ngetes. Ngetes nih, mencoba diri gue sendiri nih. Gue bantu orang, padahal gue nggak pengen bantu. Tek, happy nggak gue? Tetap happy. Happy-nya kenapa? Padahal gue niat awal gue nggak mau bantu, tapi gue bantu anyway orang ini. Anggaplah sedekah. Happy gitu, happy-nya tapi beda. Nah, itu sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya soal yang serotonin itu kan. Apa sih yang bikin gue happy? Kenapa bantu orang tuh happy? Aneh di kepala gue, sempat aneh. Tapi menurut gue emang itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin aja. Ya, itu Kalau serotonin. dopamin bisa bentar. Gue beli Lego, happy-nya setengah mati yuk anjing. Besok beli Lego lagi ya. Kelar, tak, udah, hilang. Malah kalau lu bisa serotonin mus, good for you. Dopamin bentar doang. Dopamin, yuk 6 bulan gue party sama Arab. Happy-nya cuma 2 minggu. Happy 2 minggu ini, skala beda-beda. Botol 1, botol 2, 3, 8, Naik terus. Apa? Pas udah dimentok nih, bill udah pernah 100 juta per malam gitu. Let's say 100 juta per malam. Apa?
Apa? Dari awal nih, oh kita clubbing nih, udah lama nih. Hmm. Stress relief, nemenin Arab, dak 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 dak. Anjing, keren kali kalau ada di leaderboard code. Tak, anjing leaderboard club, spending, stop spending. Udah, besok apa? Clubbing. Gue di titik-titik sekarang nih, clubbing, minum sama lu orang, gue masih happy, ya kan? Bilang. Tapi lu ngeliat gue kemarin deh, nyawa gue kayak udah nggak ada, cok. Akhirnya orang-orang kayak Teresa yang misalnya kita ngomong clubbing ya, akhirnya dia harus ngajak orang yang masih belum pernah clubbing supaya dia ikut happy juga. Misalnya anggaplah orang yang kayak aku kemarin tuh aku happy ke sana karena itu hal yang aneh, maksudnya masih jadi hal yang baru buat aku ya, ngelihat laser-laser, ngelihat lampu-lampu, ngelihat kayak gitu, sound sebagus itu, aku seneng. Dan orang yang ngajak aku pasti akan seneng juga, itu serotonin yang keluar dan itu nggak akan ada habisnya, nggak Makanya akan naik level. Makanya gue suka banget kalau clubbing atau kita minum sampai jumpang jumping, kalau kita tuh celebrate something. Yes, Tahu nggak? yes. Ada momennya gitu. Maka kayak justru yang gue ngerasa gue gimana ya, dari pembahasan ini justru gue ngerasa unhealthy-nya tuh karena itu, tau gak sih, karena ternyata selama ini yang gue kejar tuh bukan kebahagiaan buat diri sendiri, ternyata kebahagiaan buat orang lain tuh bikin lu bahagia, tau gak sih? which is good Terus and menurut bad lu for salah? you. Menurut lu salah? Kalau berlebihan pasti salah gak sih? Enggak ada. Oh, Jadi Sorry. tujuan gue tuh dari awal ya, ini balik ke prinsip hidup ya. Oke. Tujuan gue dari awal, manusia kan manusia orang lain, manusia lain. Pertama dari keluarga, dari teman. Makanya kalau liburan tuh gue gak ada kayak keinginan ke Jepang deh. Yuk lu pengen ngapain? nggak tahu. Misalkan pengen gue pengen banget nih ke Mount Fuji. Tapi teman-teman gue bilang kayaknya bakal lebih happy kalau misalkan kita makan ke kafe. Gua makan ke kafe. Iya. Oke. Ngerti gak sih? Terus Ya. menurut lu salah? Kalau gue ya, Gue udah sampai di titik tuh yang kayak, lu nggak tahu lu suka apa. iya, Lu nggak tahu apa yang bikin lu happy sendiri. benar. Nah, kalau gue sesimpel nih, gue bisa jawab. Tadi kan sesuatu yang berlebihan tidak baik kan. Ah. Gue setuju, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali berbuat baik. Nah, Berbuat baik tidak pernah ada yang namanya berlebihan. Di kamus gue ya, berbuat baik pada orang lain, bantu orang lain, nggak pernah ada yang namanya berlebihan tuh nggak ada. Di kamus gue. setuju. Sampai mati pun lu bantu orang, itu nggak pernah berlebihan. Nggak pernah. Di kamus gue ya. Mungkin di kamus lu beda. Kalau gue pisahinnya cuma satu sih. Kalau gue pengen cari dopamin, gue cari duniawi. Sesimpel itu. Gue cari duniawi. Apa nih? Lego. Main. Lu tau lah gue. Main paintball gue bilang abisinnya 10 juta ayo biar kita happy. Gue pengen kayak dopamin. Kita tuh keluar semua gitu. Karena kan kita stres juga kan. Ayo gak apa-apa gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Tapi gue malah takutnya tuh aja gitu. Cuman gue takutnya tuh gini loh, kayak ini kan gue berarti taruh sampai berapa tahun ke depan gue bakal fokus di serotonin. Taruhlah seperti itu ya. Gini, dopamin orang beda-beda. Itu harus kau pahami dulu. Jadi Setiap orang punya dopamin. Apa yang membuat dopaminnya keluar itu sendiri-sendiri itu beda-beda. Kayak misalnya kau menang TI. Misal nih kau menang TI, itu akan dopamin yang keluar. Iya besok juga lebih biasa aja. Tapi mungkin bagi aku menang TI santai. tuh. Setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kau tanya dopaminmu apa, ya kau yang tahu yuk. Betul. Kalau gue bukan yang sok menilai ya. Mungkin dopamin itu bukan lebih ke arah aktivitas apa yang lu suka sih. Momen apa yang terjadi di hidup lu sih. Karena kan kalau gue lihat dari lu tuh, lu apa tuh momen. Lu tuh ingat banget momen-momen cerita yang jadi core memory lu atau sesuatu yang memang berkesan di lu. Ya mungkin tuh salah satu dopamin lu juga gue nggak tahu gitu. Sekarang gue jadi malah ada ketakutan baru karena gue fokusnya buat orang nih. Nanti di saat ini kan gue nganggapnya assignment kan. Gue nganggapnya tuh kayak lo memang gue di dunia tuh buat itu, Oke, terus? buat keluarga segala macem. Kalau misalkan di titik kayak oh yaudah gue selesai, sisa gue Apaan nih? gue ngapain? Umur lu berapa? Ya, 26. umur kau berapa? 26. Selamat datang di quarter life crisis, brother. Enggak, gini. Umur kau 26 nih. Selama 26, kau bahasa kau itu kau sibuk membahagiakan orang atau memprioritaskan orang lain. Ya kan, kayak gitu kan? Selama 26 tahun nih. Kau pernah ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Proses susah sampai hancurnya itu bukan yang sampai kayak
gue bantu orang, terus orangnya bikin gue kesel, nggak nyampe di titik, udahlah gue mau bantu orangnya, bukan kayak gitu, Bukan. tapi lebih selektif. Secara kan? pribadi, bukan ke orang lain. Gak ada urusan sama orang lain nih. Kau 26 tahun bantu orang, kau ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Nggak pernah. Itu namanya karma baik. Tutup. Saya mendengar quarter life